bacaan manaqib Fathur Rabbani berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua sebagai pengamal manaqib Fathur Rabbani mendapatkan percikan keberkahan melalui Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Halaman ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil muzakki, dan sebagian daripada adab-adabnya seseorang menunaikan zakat, allati, yang mana menunaikan zakat itu tata'akkadu alaihi, harus diperhatikan alaihi, atasnya, ayyakuna, adanya muzakki, thayyibun nafsi, hendaknya memperbaiki diri. Bi'ikhrajiz zakati, dengan mengeluarkan zakat, farhan, dengan penuh bahagia, masruron, dan gembira. Farhan, senang, masruron, dan gembira. Mustabshiron, optimis. Mumtinan, jangan mengungkit-ungkit, lil mustahiqi, bagi mustahik atau yang menerima zakat, biqobuli zakatihi, akan pemberian zakatnya, minhu, dari muzakki. Wairu mannin, tanpa menyebut-nyebut, alaihi, atas mustahik, biha, sebab zakat. Fa innal mannah, maka apabila menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit, bisodokoti, dengan zakatnya, muhbitun, maka akan gugur atau hilang bisawabiha, pahalanya. Kama qala, sebagaimana qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian menghilangkan shadaqatikum, nilai pahala sedekah kamu sekalian, bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal ada, dan menyakiti perasaannya mustahik atau orang yang mendapatkan atau orang yang diberikan zakat. Wala yang bagi dan tidak baik lil muzakki, bagi orang yang menunaikan zakat atau memberikan zakat, ayyakuna, adanya orang yang menunaikan zakat karihan, terpaksa. Liikhrajiz zakati, untuk mengeluarkan zakatnya. Waliyahdar, dan perhatikan, mendalika, dari hal itu. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk min sifatil munafiqina, daripada sifat-sifatnya orang-orang munafik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fihim, pada mereka orang-orang munafik, wala ya'tunas sholatah, wala ya'tuna, dan dia tidak menunaikan sholat atau melakukan sholat, illa wahum kusala, kecuali mereka dalam keadaan malas. Wala yunfikuna, dan mereka tidak berinfak, illa wahum karihun, kecuali mereka dalam keadaan terpaksa. Wa aradu bil infak, wa aradu, dia ingin berinfak, hahuna, ikhrajus zakati, wa arafa subhanahu, dia berkehendak bil infaqih, berinfak, hahuna, tapi dia tidak senang, ikhrajus zakati, mengeluarkan zakat. Wa arafa subhanahu wa ta'ala, wa arafah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, annal munafiqah, bahwasanya orang munafik, qad yusolli, terkadang yusolli, melakukan sholat, walakin, akan tetapi, ma'al kasali, dia menyertakan kemalasannya. Wa qad yuzakki, dan terkadang dia menunaikan zakat, walakin, akan tetapi, ma'al karohiyati, akan tetapi dia merasa terpaksa untuk mengeluarkan zakatnya. Wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa tasabbah, yang serupa, biqaumin, dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk daripada golongan mereka. Adab-adab menunaikan zakat yang mana harus diperhatikan, bahwasanya
menunaikan zakat itu harus dengan memperbaiki diri atau introspeksi diri, dalam artian bi ikhrajiz zakati farhan masruron, dalam artian mengeluarkan zakat itu dengan lapang dada mutlak, karena memang apabila sudah sampai satu nisab itu memang sudah ada haknya orang lain di situ yang memang harus dikeluarkan, yang 2,5% itu. Nah, itu dikeluarkan memang harus benar-benar, harus dengan lapang dada, harus dengan penuh keikhlasan, harus optimis, jangan menyebut-nyebut lil mustahik terhadap yang mendapatkan zakat atau yang diberikan zakat. Seperti contoh begini, misalnya mustahiknya saya, Pak Gani mempunyai harta sudah nyampe satu nisab, diberikan ke saya yang 2,5%-nya. Akhirnya Pak Gani itu mengungkit-ungkit, itu kalau bukan saya yang memberikan zakat, dia mah nggak dapat gitu, nggak dapat daripada uang itu. Padahal memang di situ sudah harus dikeluarkan, harus diberikan. Jadi nggak boleh diungkit-ungkit atau dicerita-ceritakan kepada yang lain. Wah, saya sudah memberikan zakat saya sama si A, karena harta saya itu sudah sampai satu nisab, makanya saya berikan kepada. Jadi mengungkit-ungkit pemberiannya. Jadi seharusnya itu wairumanin, tanpa menyebut-nyebut alaihi atas pemberian zakatnya itu. Karena apa? Fa innal manna bis sadaqati, apabila dia menyebut-nyebut dengan sedekahnya atau menceritakan ke orang lain, itu kesannya itu yang pertama ya pamer, akan semua orang itu biar tahu. Nah, itu akan muhbitun disaubiha, gugur pahalanya, hilang pahalanya, nilai pahalanya itu hilang. Yang seharusnya dengan mencapai satu nisab terus memberikan haknya, mendapatkan pahala, akhirnya ya tidak mendapatkan apa-apa, tetap dikeluarkan tapi nggak dapat nilai. Ini kan rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan membatalkan pahala sedekahtikum, dari sedekah kamu sekalian, bil mandi, dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberiannya atau sedekahnya. Wal ada, dan jangan menyakiti perasaannya orang yang diberikan, orang yang mustahik, yang mendapatkan zakat. Ya, kebetulan misalnya orangnya memang benar-benar fuqara, fakir, akhirnya mungkin tuh karena saya berikan itu, karena saya berikan zakat saya berikan ke dia, kalau enggak dia enggak makan. Contoh seperti itu. Itu kan perasaan mustahiknya itu. Wah, itu kata mustahiknya. Itu semua kan datangnya dari Allah. Kenapa dia bilang seperti itu? Itu kan kewajiban. Kenapa dia
mengungkit-ungkit pemberiannya, nanti kan perasaan. Jadi jangan sampai seperti itu. Wala yang bagi dan tidak baik bagi muzaki, orang yang memberikan zakat, karihan memberikan dengan terpaksa, mengeluarkan zakatnya itu terpaksa. Jadi kok kayak masih sayang, masih berat, itu jangan. Karena ya memang harus dikeluarkan. Sama halnya dengan sedekah pun juga. Udah begini aja, ini pemberian Allah, ini punya Allah, saya menunaikan kewajiban dari Allah. Dari Allah, taat kepada Allah atas perintahnya. Karena apa? Karena yang demikian itu orang yang selalu mengungkit-ungkit, yang mengungkit-ungkit itu di sini disebutkan itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu selalu pamer. Jadi kalau beramal soleh itu pengennya itu ya semua orang itu tahu. Jadi ditunjukkan, dipamerkan. Padahal pada dasarnya itu dia itu berat. Ya cuman karena pengen dianggap hebat, wah biar dipuji sama rekan-rekannya, akhirnya pamer. Wah saya itu min sifatil munafikin. Orang yang mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut perbuatan baiknya itu adalah ciri-ciri daripada sifatnya orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya orang munafik itu dia melakukan sholat, tapi dia itu malas. Jadi terpaksa, malas mau melakukan sholat. Cuman karena malu, wah, saya nanti kalau nggak sholat, saya nggak enak ini sama ini. Jadi biar kelihatan ini rajin ibadahnya, ya saya. Jadi sholatnya itu bukan karena Allah, karena terpaksa, takut dicap ya ibadah sama tetangga atau sama rekannya. Itu kalau orang munafik. Terus wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dan dia itu berinfak tapi terpaksa berinfaknya. Menginginkan berinfak tapi ingin dipuji orang, bukan karena Allah. Allah itu maha tahu, gak bisa dibohongi. Wa'arufa subhanahu, bahwasanya Allah itu mengetahui akan perbuatan orang-orang munafik, hal yang seperti itu. Ya, terkadang orang munafik itu sholat tapi malas. Terkadang dia berzakat orang munafik itu
tapi dia berzakatnya itu dalam keadaan terpaksa. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Dan barang siapa yang menyerupai dengan hal yang seperti itu, fahuwa minhum, maka dia termasuk daripada golongan mereka atau orang-orang munafik itu. Nauzubillah min dzalik. Ini akan mengupas sedikit dalam kitab Tablighul Ghafilin akan amaliyah keikhlasan kita. Dalam kitab Tablighul Ghafilin di sini warawa diriwayatkan an Syakib dari Imam Syakib bin Ibrahim Az-Zahidi annahu qala, beliau berkata, hassinul amali, bentengilah amal perbuatanmu dengan salah satu asyain, 3 perkara. Yang pertama, awwaluha ayyaro annal amalah minallahi ta'ala, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya amal perbuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya amal perbuatan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Supaya apa? Liyuksiru bihil ujub, supaya dapat menghancurkan kesombongan yang ada di diri kita. Wasani, dan yang kedua, ayyurida bihi ridallah, hendaknya berharap akan amal perbuatan kita itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Yuksiru bihil hawa, supaya dapat menghancurkan hawa nafsu yang ada di diri kita. Wasalisuh, dan yang ketiga, ayyabtagha, hendaknya mengharap sawabul amal, nilai pahala perbuatan atau perilaku atau perbuatan yang kita lakukan minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La toma'ah, bukan karena toma' wardiya, la toma'i, bukan karena toma' wariyah dan dia. Wa bihadhil asya, dan perbuatan ini semua akan mendapatkan takhlisul a'mali, keikhlasan dalam beramal. Jadi kalau kita yang pertama dalam perbuatan baik dalam segi ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tercapai keikhlasan dalam hati kita, itu yang pertama harus mengetahui bahwasanya amal perbuatan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dapat menghancurkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, mengharap ridho Allah, supaya dapat menghancurkan hawa nafsu yang ada di diri kita, karena innan nafsah la'amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu
lebih condong terhadap keburukan. Dan yang ketiga, bahwasanya datangnya pahala amal atau harapan pahala amal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena keserakahan, ketamaan, dan ria. Ria itu apa? Tarkul amal liajalin nas, meninggalkan suatu pekerjaan karena manusia. Itu dia. Terus kalau seandainya ingin ibadah, ingin dipuji sama manusia, itu bukan dia, syirkun. Karena sudah menyekutukan beribadah karena manusia, itu syirkun. Itu dalam kitab Minahus Saniyah itu dijelaskan gitu sama guru kita dulu, Bismillah Muhammad Hasan. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat, bisa mengamalkan ibadah kita, amaliyah ibadah kita, supaya tercapai keikhlasan dalam beribadah, dalam melakukan suatu kebaikan, sehingga bisa dapat menyelamatkan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istajib doa wala tuqayyid sayyidi rajana. Amin amin. Istajib doa wala tuqayyid sayyidi rajana. Sayyidi rajana طيبا سهلنا في الدنيا وسهلنا في أمرنا استغفر طيبا واستجب دعاء ولا تدرنا خلق سوي ولا تدرنا تغيب سيدي العبادة وإياهم بالتقوى وأن تتفضل علينا وعليهم بالإحسان والمناجاة وترفعنا وإياهم بالأنس بك وأن تنظفكم ولا تخيب أمرنا وسلام على المرسلين والحمد لله سيدي رجانا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.